Hewan purbakala adalah hewan yang hidup pada masa lampau dan sekarang telah punah. Biasanya hewan-hewan ini dikenali dari sisa-sisa tulang belulangnya yang disebut fosil. Namun seiring terus berkembangnya ilmu pengetahuan, setelah diteliti ternyata masih ada titisan hewan purba yang masih hidup dan beberapa di antaranya hidup di Indonesia. Kira-kira seperti apa? Berikut ini informasinya. Titisan hewan purba yang hidup di Indonesia yang pertama adalah Komodo dragon atau yang biasa disebut biawak komodo. Yakni spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Matang, dan Gili Dasami di Nusa Tenggara. Komodo termasuk anggota famili biawak Varanidae dan Platoxicofera. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter. Ukurannya yang besar ini berhubungan dengan gejala gigantisme pulau, yakni kecenderungan meraksasanya tubuh hewan-hewan tertentu yang hidup di pulau kecil terkait tidak adanya mamalia karnivora di pulau tempat hidup komodo dan laju metabolisme komodo yang kecil. Mengapa komodo disebut sebagai titisan hewan purba? Komodo merupakan spesies reptil purba endemik yang hidup semenjak zaman purba. Evolusi komodo dimulai dengan genus Varanus yang mulai berkembang di Asia antara 40-25 juta tahun yang lalu. Komodo adalah kerabat dekat dari dinosaurus. Hal ini dilihat dari ditemukannya fosil-fosil dari jenis dinosaurus tertentu yang menunjukkan kemiripan struktur tubuh dengan komodo. Berdasarkan hasil penelitian, T-Rex atau Tyrannosaurus Rex memiliki kulit serupa dengan komodo. Titisan hewan purba selanjutnya adalah Dracovolans atau dalam bahasa Indonesia disebut cekiber atau cicak terbang. Yakni sejenis reptil yang termasuk dalam suku Agamidae. Kadal lain yang masih dalam satu keluarga adalah bunglon dan soa-soa. Cicak terbang sesungguhnya tidak termasuk kerabat dekat cicak seperti halnya tokek dari suku Geckonidae. Biasanya cekiber ini berukuran agak kecil dengan mencapai panjang tubuh sekitar 200 mm. Patagium atau sayap berupa perpanjangan 6 pasang tulang rusuk yang diliputi kulit. Sisi atas patagium dengan warna kuning hingga jingga berbercak hitam, sisi bawah abu-abu kekuningan dengan totol-totol hitam. Cara membedakan cekiber betina dan jantan adalah dengan melihat kantung dagunya. Jika berwarna kuning maka ini adalah cekiber jantan. Namun apabila warna kantung dagunya berwarna biru cerah berarti ini adalah cekiber betina. Mengapa cekiber disebut sebagai titisan hewan purba? Berdasarkan hasil penelitian, struktur kulit cekiber ternyata mirip dengan Archaeopteryx, salah satu jenis burung pertama dari tahun 155 sampai 150 juta tahun yang lalu. Dan banyak tersebar di wilayah Indonesia seperti Sumatera, Mentawai, Riau, Natuna, Borneo, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Berikutnya ada suapayung atau yang biasa kita sebut kadal. Kadal jenis ini mempunyai nama ilmiah Chlamydosaurus. Kenapa disebut suapayung? Karena reptil ini bisa melebarkan membran kulit di lehernya hingga menyerupai payung saat sedang terancam atau ketakutan. Habitat asli suapayung ditemukan di hutan tropis kering dan savana. Biasanya hewan ini mendiami batang kayu atau pohon. Sekilas bentuk tubuh suapayung mirip dengan kadal, dengan warna tubuh bagian atas coklat kekuningan dan bagian bawah berwarna cerah. Jumbai atau payung merupakan kulit tipis berbintik-bintik. Kulit tipis ini didukung oleh duri panjang, tulang rawan yang terhubung ke tulang rahang. Jumbai bisa mengembang selebar 10 cm. Warna jumbai pun bervariasi, ada yang berwarna kuning, merah, putih hingga bertutul hitam. Keunikan lainnya terletak pada bagian ekornya. Ekor yang sangat panjang bisa mencapai 55 cm, lebih panjang dari ukuran tubuhnya yang hanya 26 cm. Ekor ini digunakan suapayung sebagai alat pertahanan diri. Suapayung masuk dalam titisan hewan purba karena mirip dengan Dilophosaurus. Dan habitatnya banyak ditemukan di Papua. Suapayung kini masuk dalam hewan yang dilindungi dan dilestarikan karena banyaknya pemburu yang menjadikan hewan ini sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya adalah penyu belimbing atau Dermochelis coriacea.
merupakan penyu terbesar di dunia dan merupakan reptil keempat terbesar di dunia setelah 3 jenis buaya. Selain itu, meski penyu ini berjalan lambat, ketika berenang merupakan reptil tercepat di dunia dengan kecepatan mencapai 35 km per jam. Jenis ini mudah diidentifikasi dari karapaksnya yang berbentuk seperti garis-garis pada buah belimbing. Karapaks ini tidak ditutupi oleh tulang, namun hanya ditutupi oleh kulit dan daging berminyak. Penyu belimbing merupakan satu-satunya anggota famili Dermocelidae yang masih hidup. Lantas, kenapa penyu dikatakan sebagai titisan hewan purba? Karena penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman, yakni sekitar tahun 145 sampai 208 juta tahun yang lalu. Atau seusia dengan dinosaurus atau titisan dari Archelon. Tidak seperti penyu yang hidup di masa kini, Archelon tidak memiliki cangkang yang keras, yang memiliki bilah-bilah bingkai tulang yang menyangga karapas yang menyerupai kulit. Jenis penyu belimbing ini dapat kita temui di kawasan Laut Pasifik Indonesia. Ikan raja laut atau coelacanth merupakan ikan purba yang telah dianggap punah sejak 65 juta tahun silam. Spesies-spesiesnya hanya dikenali dari fosil yang ditemukan. Namun pada tahun 1938, seekor coelacanth hidup tertangkap oleh jaring hiu di Kalumna, Afrika Selatan. Ikan raja laut atau coelacanth kini hanya tersisa 2 spesies, yaitu Latimeria manadoensis dan Latimeria kalumnae. Coelacanth Indonesia memiliki ciri berwarna sisik tubuh kecoklatan. Habitatnya berada di perairan Laut Sulawesi, terutama di sekitar Pulau Manado Tua, perairan Malalayang, Teluk Manado, dan di perairan Talise Minahasa Utara. Ikan coelacanth hidup pada kedalaman lebih dari 180 meter dengan suhu maksimal 18 derajat Celcius. Keunikan dari ikan ini adalah keberadaan sepasang sirip dada, sirip perut, satu sirip anal atau bagian belakang bawah, dan satu sirip punggung yang tidak menyatu dengan tubuh tetapi menjulur, bercuping, dan bertangkai seperti tungkai. Coelacanth menetaskan telurnya di dalam perut, bukan di luar tubuhnya. Dan inilah satu-satunya ikan hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Mirsa, itulah tadi beberapa titisan hewan purba yang masih hidup di wilayah